Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini aku akan ngejelasin penjelasan ending explain episode pertama series Miss Marvel. Jadi kemarin series Miss Marvel ini sudah premier ya di Disney Plus. Keren banget ya. Untuk episode pertama sebagai episode perkenalan kepada para penonton, Marvel Studios selalu sukses ya, membuat kita itu tersatisfying, puas, dan penasaran apalagi nih cerita selanjutnya. Seriesnya itu fun, komedi, dan menyenangkan ya. Vibe teenager remajanya itu dapet banget, kental banget. Aktingnya Iman Vellani sebagai Kamala Khan dan juga akting para pemeran cast lainnya itu cakep banget. Feelingnya dapet. Apalagi budaya Islam dan budaya Pakistaninya itu kental banget di series ini. Jadi nggak hilang ya budayanya. Dan walaupun kekuatan Kamala Khan dirubah dan ada sedikit modifikasi, tapi tetap keren kok pas nontonnya tadi. Oke, kita langsung aja ya bahas ending explain episode pertama. Let's check it out. Untuk ending explain episode pertama ini sebenarnya tidak terlalu complicated ya teman-teman, dimana pada akhirnya gen DNA Kree yang ada di dalam badannya Kamala Khan bereaksi setelah Kamala memakai gelang kosmik dari naninya itu, men-trigger kekuatan yang ada di dalam dirinya, yaitu dapat mengkonstruksikan kosmik energi berbentuk kristal menjadi beragam macam bentuk dan ukuran yang ia inginkan, kayak Green Lantern lah ya, karena emang Kamala Khan atau Miss Marvel ini memiliki DNA Kree atau biasa disebut di komik Inhuman. Banyak beberapa detail penting yang pengen aku highlight ya teman-teman, seperti contoh sikap ibunya Kamala Khan yang sangat overprotective di umur Kamala yang ke-16 tahun. Tapi emang sejak awal di film ibunya sangat protektif sih daripada abunya. Tapi kenapa ya dia overprotective banget sekarang? Karena ini memang merupakan umur rata-rata kekuatan para Inhuman itu muncul. Kecuali Black Bolt, kekuatannya sudah muncul bahkan saat dia masih bayi. Walaupun harus terpapar kabut terrigen terlebih dahulu, tetapi kekuatan para Inhuman ini akan bereaksi dari tingkah laku dan perangai mereka sehari-hari, persis seperti apa yang dirasakan Kamala Khan di cerita ini. Jadi mungkin ibunya ini waspada gitu ya. Ibu Kamala sepertinya sudah mengetahui mengenai gelang tersebut yang berasal dari nani mereka di Pakistan merupakan hal aneh dan harus dijauhi. Gelang itu merupakan teknologi bangsa Kree, bahkan ia mengatakannya sampah. Ibu Kamala juga berkata bahwa bloodline keturunan dirinya itu emang bermasalah, faktor keturunan dari keluarga ibunya. Neneknya Kamala, si nani yang suka berhalusinasi, berhayal, dan tidak bisa membedakan realitas sesungguhnya. Intinya ibu Kamala ini tidak ingin Kamala seperti ibunya atau neneknya Kamala. Sebenarnya di sini bisa kita asumsikan bahwa emang ibunya Kamala itu tidak menceritakan seutuhnya mengenai rahasia original keluarga kuno mereka, yang sebenarnya mungkin memiliki DNA bangsa Kree saat dulu bangsa Kree datang ke planet bumi dan melakukan eksperimen kepada manusia-manusia prasejarah. Inilah cikal bakal origin story Inhuman itu sendiri, persilangan DNA genetik antara manusia dan bangsa Kree. Di film Captain Marvel, Minerva pernah berkata bahwa bangsa Kree pernah datang ke bumi dulu sekali. Hal ini mengindikasikan bahwa dugaan kita mengenai eksperimen bangsa Kree itu valid ya guys, sehingga sepertinya original Inhuman tetap akan dipakai di series ini dan di MCU. Berikut pun originalnya dari Miss Marvel itu sendiri. Kamala juga hanya bisa menggunakan kekuatan Inhuman ya ketika memakai gelang tersebut, karena sejatinya badan Kamala belum pernah terpapar kabut terrigen atau disebut proses terrigenesis sepenuhnya, membuat ia belum bisa mendapatkan reach full potential power kosmiknya tanpa menggunakan gelang. Jadi gelang itu merupakan gelang teknologi bangsa Kree yang dikenal dengan nama Negaban. Pernah digunakan oleh bangsa Kree Marvel dan juga bangsa Kree lainnya. Dan kenapa naninya Kamala Khan memiliki gelang itu? Mungkin saja ketika dulu bangsa Kree datang meninggalkan teknologi gelang itu. Abunya Kamala berkata kepada Kamala, ia ini orang yang sangat spesial atau tidak normal. Dan tentunya kalimat itu membuat Kamala tambah sedih ya waktu percakapan mereka ketika Kamala minta izin ke Avengers Con. Padahal mungkin maksud ayahnya Kamala adalah hal yang lain. Maybe ayahnya juga sudah mengetahui rahasia keluarga ibu Kamala dan rahasia gen mereka. Masalah DNA gen Inhuman itu tidak semuanya diturunkan kepada seluruh keluarga ya teman-teman. Bahkan seorang Inhuman sekalipun bisa tidak memiliki kekuatan, seperti saudaranya Black Bolt di series Inhuman. Mereka ini disebut sebagai Inhuman with no power, tanpa kekuatan. Jadi walaupun Inhuman ini sudah dipaparkan dengan kabut terrigen, tapi ternyata dia tidak memiliki kekuatan atau tidak keluar kekuatannya. Jadi masih misteri nih, apakah
apakah Amir Khan, ibunya Kamala, juga akan ke-trigger kekuatannya jika menggunakan gelang naninya atau terpapar kabut terigen. Di episode pertama ini sangat ditunjukkan sekali ya bagaimana Kamala Khan sefans itu sama Captain Marvel, fanatik dan mungkin terobsesi banget sama Carol Danvers. Baik orangnya, baik kekuatannya, pokoknya semuanya. Hiasan di kamar, pernak-pernik yang ia koleksi, konten di YouTube-nya, hayalan dan fantasinya selalu agar bisa seperti Carol Danvers. Cuman yang agak anehnya si Kamala ini reaksinya pas dapat kekuatan itu kayak nggak ada takut-takutnya ya, nggak ada freaking out atau merasa bersalah. Dia malah senyum-senyum kesenangan karena sesuka itu dia menjadi superhero Avengers. Untuk post credit scene di episode pertama terlihat dua orang agen federal pemerintah dari DODC atau Department of Damage Control. Ada agen perempuan ini dan agen Cleary. Agen Cleary ini muncul juga ya guys di Spider-Man No Way Home, menginterogasi Peter Parker dan kawan-kawannya terkait pembunuhan Mysterio. Mereka terlihat akan mengamankan Miss Marvel ya guys, karena terkait kekuatan kosmik powernya. Sudah beredar di internet videonya si Kamala Khan ini. Organisasi NICE atau NICE juga akan muncul di series ini, merupakan cabang turunan dari organisasi SWORD. Maybe bekerja sama nanti dengan agen-agen dari DODC dalam menangani kekacauan yang terjadi di series ini. Dan tentunya cerita ending di final episode pertama ini, intinya si Miss Marvel atau Kamala Khan itu sudah mengetahui ya kekuatannya dan bagaimana gelang itu bisa men-trigger kekuatannya. Tapi mungkin dia ini belum bisa mengendalikannya ya, karena sangat baru banget. Dan juga hubungan Kamala dengan ibunya makin memburuk ya setelah dia ini berbohong dan kabur dari rumah ke Avengers Con. Aku pikir karakter Bruno di sini, sahabatnya Kamala, itu nggak berperan penting ya. Tapi ternyata Kamala ini malah lebih dekat dengan Bruno ya. Dari mulai hobi, kesukaan, dan interest mereka itu sama. Jadinya sejalan gitu pertemanannya. Dan tentunya yang aku highlight banget adalah bagaimana episode pertama ini seru, fun, dan komedinya dapet banget. Juga bagaimana hubungan dan interaksi Kamala Khan dengan keluarganya, teman-temannya, sekelilingnya, dan dengan dirinya sendiri. Itu tuh membuat kita para penonton ikut terhanyut dan ikut masuk ke ceritanya Kamala. Jadi sukses banget sih untuk episode pertama ini. Cuman yang aku bingungnya karakter Nakia yang berperan penting di komik itu di episode pertama ini nggak kelihatan sama sekali ya. Cuman sekilas-sekilas aja. Karena Kamala itu lebih sering menghabiskan waktunya sama Bruno. Jadi mungkin Nakia ini akan berperan di next episode ya guys. Masih banyak banget misteri dan hal-hal yang belum bisa terungkapkan, apalagi yang dirahasiakan oleh ibunya Kamala. Karena sepanjang episode ini, sepanjang series nonton, ibunya Kamala ini seperti mencurigakan ya teman-teman. Mungkin dia ini masih ada big secret, big rahasia yang masih disembunyikan kepada keluarganya dan Kamala. Dan jujur aku suka banget ya dengan acara Avengers Con setnya. Jadi memang menunjukkan banget bagaimana masyarakat itu sangat berterima kasih dengan Avengers ketika mereka bisa mengalahkan Thanos. Dari mulai banyak orang yang datang, cosplaynya, diorama dari setiap hero-hero yang ada di Avengers Endgame. Wah, pokoknya mantep banget dah. Pokoknya betul-betul fan service banget deh yang bagian Avengers Con itu. Karena bisa nge-bring back kembali nostalgia kita dengan superhero Avengers yang lama-lama ya. Di sana juga ada dioramanya Doctor Strange dan juga Wanda Maximoff. Tapi belum pakai kostum Scarlet Witch ya, masih pakai kostum yang lama. Oke teman-teman semuanya, itu dia penjelasan ending explain episode pertama dari aku. Semoga bisa membantu kalian ya dengan informasi-informasi yang aku berikan ini. Make sure juga kalian nonton video-video aku yang lain. Link videonya sudah aku pin di kolom komentar untuk memudahkan kalian. Oke teman-teman semuanya, thanks for watching my videos. Don't forget to like and subscribe ya guys. Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya. So stay tuned and stay watching. Sampai jumpa semuanya. Bye bye, see you next time.